Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome back to online learning in Al-Huda Junior High School. Good morning, bagaimana kabar anak-anakku semua pagi hari ini? Tentunya sehat-sehat semua ya. Semoga anak-anakku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi semangat untuk mengikuti PJJ di rumah masing-masing sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Okay. Today we are going to study about English language chapter 7. I am proud of Indonesia. Oke anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Kita masuk pada chapter 7 ya. Pada minggu kemarin pada chapter 6 pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ketiga. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, mari kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa. Oke, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Well students, baiklah anak-anakku, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, saya ingin mengingatkan kepada anak-anakku semua, sudah dipersiapkan apa belum alat tulisnya? Yuk, jika belum, masih ada waktu, monggo sekarang cepat-cepat diambil, dipersiapkan alat tulisnya, buku catatan bahasa Inggris dan kamus bahasa Inggris. Ya, kamus bahasa Inggris harus selalu ada di samping kalian. Oke. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ya pada buku bahasa Inggris kelas 7 When English Rings a Bell, chapter 7. In this chapter, we will learn to describe people, animals, and things in order to make them stand out, to show my pride of them, to promote them, and to criticize them. Jadi, pada pertemuan kali ini, ya, pada chapter 7 ini, kita akan mempelajari mendeskripsikan orang, hewan, dan benda-benda untuk membuat mereka percaya diri. And to show my pride of them. Jadi untuk menunjukkan bangganya saya kepada mereka. Juga to promote them, untuk mempromosikan mereka, serta to criticize them, untuk mengkritisi mereka. Nah, mereka itu siapa? Ya, people, animals, and things. Oke. Nah, pada halaman 130 ya, 150, kita observing and asking question. We will play the role of speakers in the conversation about Edo's notebook. Jadi nanti ada pada halaman 150 kita akan bermain peran ya, bermain peran dalam dialog ini. Ini conversation tentang Edo's notebook. Kemudian kita lanjutkan nanti pada halaman 151 itu about Lina's house. Jadi tentang dialog tentang rumahnya Lina. Jadi deskripsi about Lina's house. Kemudian pada halaman 152 we will play the role of speakers in the conversation about a pair of shoes. Ya, jadi dialog tentang apa? Mendeskripsikan a pair of shoes. Kemudian pada halaman 153 itu conversation about t-shirt. Oke.
Nah, dari dialog-dialog ini tadi ya, observing and asking question, kemudian nanti anak-anak semua akan collecting information. Jadi we will complete, kita akan melengkapi the description of Edo's notebook, Lina's house, and the shoes in the big shoe shop, and the t-shirt Mr. Gani wants Mr. Hidayat to buy him. Ya, jadi kita akan melengkapi ini deskripsi yang sudah ada pada halaman 154 ini. Kita akan melengkapi berdasarkan dialog-dialog yang akan kita baca. Oke. Untuk itu silakan disimak ini ya, dialog yang pertama pada halaman 150 tadi about Edo's notebook. Nah, oke, ini percakapannya. Coba kalian simak. Do you see my notebook? I put in on my desk, but it is not there now. Nah, apakah kamu melihat buku catatan saya? Saya meletakkannya di atas bangku saya, tetapi tidak ada sekarang. Kemudian temannya Edo menjawab, what does it look like? Seperti apa bukunya? Kata Edo, it is thick. Nah, ini Edo berusaha untuk apa? Menjelaskan, mendeskripsikan ya, describe about his notebook. Jadi it has a blue hardcover. Bukunya tebal, mempunyai sampul tebal berwarna biru. Does it have a pink ribbon separator? This one. Apakah bukunya mempunyai pita pemisah yang berwarna pink? Apakah iya? Terus jawabnya si Edo, no, the ribbon is white. Ya. Pita pemisahnya berwarna putih. There's a sticker on the cover. Ada sebuah stiker di covernya, jadi di sampulnya. It is shiny, white, round with a picture of an orangutan, kata si Edo. Kemudian temannya menunjukkan, it must be there, it must be the one over there on the teacher's desk. Oh, mungkin di sana, di atas mejanya guru. Nah, terus kata itu, yes, you are right, thank you. Ya, kamu benar, terima kasih ya. Nah, dari dialog ini kemudian kalian diminta untuk apa? Untuk mendeskripsikan, ya, mengambil kesimpulan dari deskripsi Edo's notebook. Kita catatkan di sini, kita tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Nah, ini diberikan contoh. Ini contohnya dari Edo's notebook. Ya, Edo's notebook is bla bla bla. Nah, ini kita bisa mengisikan catatan Edo tadi. Bagaimana ciri-cirinya? Deskripsinya bagaimana? Oh, it is thick di sini. Tadi dijelaskan sama Edo, tebal. Nah, kita boleh tuliskan di sini. Edo's notebook is thick with, kemudian apa lagi ciri-cirinya? Oh, a blue hardcover. Nah, it has a blue hardcover. Kita tuliskan with a blue hardcover. It has bla bla bla. Apalagi tadi? Does it have a pink ribbon separator? Kemudian kata Edo apa? The ribbon is white. Nah, bisa kita tuliskan it has a white ribbon separator. Kemudian there is bla 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 on the cover. Ada apa tadi? Ciri-ciri berikutnya. Oh, ada stiker on the cover. Ternyata tadi ya ada sebuah stiker di sampulnya. Kemudian it is
bla bla bla. Oh, it is shiny. Nah, ini lanjutannya. Shiny, white, round, with a picture of an orang utan. Nah, ini deskripsi atau ciri-ciri dari bukunya Edo yang dicari tadi. Nah, ini ada pada halaman 150. Kemudian kita isikan pada halaman 154 ya. Untuk dialog berikutnya. Dialog yang kedua yaitu about Lina's house ya, tentang rumahnya Lina. Nah, kita mencoba untuk mendeskripsikan rumahnya Lina. Nah, Lina sama Dayu ini bercakap-cakap. Is it easy to find your house? Apakah mudah untuk menemukan rumahmu? Kata Dayu. Kemudian Lina menjawab, I think it is. Oh iya, itu mudah. I live in a new housing complex. Saya tinggal di kompleks perumahan baru. So, all the house look the same. Semua rumah-rumahnya tampak sama. They all have a blue roof and no fence. Semuanya mempunyai atap warna biru dan no fence. Fence itu pintu gerbang. Jadi semuanya mempunyai atap berwarna biru atau beratap biru dan tidak berpagar. Maksudnya no fence. Fence itu pagar, ya, jadi tidak berpagar. They are all white and gray. Mereka, maksudnya mereka di sini adalah housing complex, ya, rumah-rumah yang ada di kompleks perumahan. All white and gray, semuanya berwarna putih dan abu-abu. Ya, jadi catnya berwarna putih dan abu-abu, ini deskripsinya. There is a tree in front of every house. Ada sebuah pohon di depan setiap rumah. But we have 2 trees. Tetapi kami mempunyai 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Salah satunya pohon belimbing. Is it near small bridge on jalan teratai? Kata Dayu. Apakah itu dekat jembatan kecil di jalan teratai? Kata Lina, yes, my house have a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is a triangle with a beautiful carving. Rumahku mempunyai kerajinan, ya, sebuah kerajinan yang berasal dari Tanah Toraja yang menggantung di depan pintu. It is triangle, jadi bentuknya segitiga, with beautiful carving, dengan ukiran yang indah. But when the door is open, we can't see it from the street, can we? Tetapi ketika pintunya dibuka, kita tidak dapat melihatnya dari jalan, ya bukan? Kemudian Lina menjawab, you are right. Ya, benar. Okay. In front of my house, there is also a big stone. Jadi di depan rumahku itu ada juga batu besar. Some children often sit and play there. Beberapa anak-anak biasanya atau sering duduk dan bermain di sana. Kemudian kata Dayu, okay, I am sure we will find it. Baiklah, saya yakin kami bisa menemukannya. Nah, dari dialog ini kita bisa mendeskripsikan Lina's house, rumahnya Lina. Nah, ini ya. Lina's house is in bla bla bla. Apa tadi? Ya, rumahnya Lina ada di in a new housing
complex. Kemudian the roof is blue. It has no fence. It is white and gray. There are 2 trees in front of her house. One of them is a starfruit tree. Kemudian ciri-cirinya atau deskripsinya selanjutnya apa? Oh, it is near the small bridge on Jalan Teratai. There is a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. It is triangle with beautiful carving. Ciri berikutnya, there is a big stone in front of the house. Some children often sit and play there. Nah, ini deskripsi about Lina's house. Oke, ini tadi dialog yang kedua. Kita lanjutkan dialog yang ketiga, yaitu tentang a pair of shoes, ya. Jadi Siti dan temannya bercakap-cakap. I went to market. Nah, kalian cermati di sini ada kata when. When ini adalah verb to, ya, verb kedua dari kata kerja go. Nah, apa artinya go? Ada yang tahu? Ya, go itu artinya pergi. Nah, I went to market. Saya pergi ke pasar. In the big shoe shop, di toko sepatu yang besar, jadi tokonya besar ya, toko sepatunya besar. Near the barber shop, di dekat potong rambut. Nah, I saw. Nah, ini ada kata saw. Saw di sini juga verb to, ya. Verb kedua dari bentuk pertamanya apa? Ya, see. See itu artinya melihat. I saw many beautiful shoes. Saya melihat beberapa sepatu yang cantik. I am sure you like them. Saya yakin kamu suka, kamu menyukainya, kata Siti kepada temannya. Kemudian temannya menjawab, really? Sungguh? In fact, kenyataannya, I need plastic shoes in this rainy season. Saya memerlukan sepatu plastik di musim hujan ini. There are beautiful plastic shoes there. Ada sepatu plastik di sana. Different colors, warnanya berbeda-beda. Jadi maksudnya di situ berwarna-warni, banyak macam-macam warna. Some have holes. Beberapa mempunyai lubang-lubang, and some have flowers in the front. Dan beberapa ada juga yang mempunyai, maksudnya ada hiasan flowers, ya. Jadi ada hiasan bunga in the front, di depan. Some are plain. Beberapa juga ada yang plain. Plain itu maksudnya polos, jadi tidak ada ornamennya. With nothing on them. Tidak ada apa-apanya di sepatu itu. Jadi polos sepatunya. Kemudian kata temannya, I need shoes with a strap. Saya memerlukan sepatu dengan tali and open in the front, dan dibuka di depan, like sandals, seperti sandal. It's always hot here. Ini selalu panas di sini. Maksudnya di sini dia menunjuk ke kakinya. Jadi kakinya itu selalu terasa panas. And my toes, dan jari-jariku, jari-jari kakinya, need air to breathe. Memerlukan udara untuk bernafas. Itu kata teman Siti. Kemudian Siti menjawab, I agree. Ya, saya setuju. I saw many sandals with a strap. Saya melihat banyak sandal dengan tali juga. Two. They have low heels.
mereka, maksudnya di sini ya, they refers to sandals. Jadi they have low heels. Mereka mempunyai heels itu hak ya. Hak yang pendek, maksudnya haknya tidak tinggi, rendah. And they look comfortable, dan mereka nampak nyaman. Wow, great, I'll go there tomorrow. Thanks. Baiklah, saya akan pergi ke sana besok. Terima kasih. Nah, dari percakapan ini kita bisa mendeskripsikan bagaimana a pair of shoes tadi. Nah, kita pasangkan ya, kita isikan di sini the big shoe shop near bla bla bla. Nah, tadi big shoes-nya ada di dekat apa? Oh, ini near the barber shop. Kita isikan di sini barber shop. Kemudian sells different models, menjual models yang beda-beda. Apa model apa tadi? Di situ dijelaskan apa? Plastic shoes, sepatu plastik. Kemudian there are different models of shoes. Some shoes have bla bla bla. Nah, beberapa dari sepatu itu mempunyai apa tadi ciri-cirinya? Iya, some have holes and some have flowers in the front. Ya, nih titik-titiknya ini bisa kita lengkapi dengan kata holes. Kemudian some shoes, nah beberapa sepatu, nah ini bisa kita pasangkan di sini kata kerja have, flowers in the front. Some shoes are plain. Nah, ini subjeknya some shoes. Kemudian di sini ada adjektif plain. Nah, setelah subjek maka kita isikan apa? Biasanya to be ya, to be lah. Karena ini subjeknya jamak, maka to be-nya are. Jadi some shoes are plain. There are also shoes with, tadi ciri-cirinya ada juga sepatu yang dengan apa tadi? Ini percakapannya si Siti tadi ya. I agree, I saw many sandals with a strap. Nah, bisa kita pasangkan with a strap and open in front of like sandals. They have low heels. They look comfortable. Nah, ini bisa kita ambil dari percakapannya Siti ya, ungkapannya Siti. Nah, ini adalah deskripsi dari pair of shoes ya. To describe apa tadi? Things, mendeskripsikan benda. Bendanya apa? Yaitu tadi a pair of shoes. Ini dialog yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan pada dialog yang keempat, yaitu tentang t-shirt ya. I leave for Bali tomorrow. Saya akan meninggalkan Bali besok. What souvenir do you want me to buy you? Kamu menginginkan saya membelikan kamu souvenir apa? Nah, ini baik sekali ya temannya Pak Gani ini. Kemudian Pak Gani menjawab, wow, thanks, terima kasih. That's very mindful of you. Kamu sangat baik sekali. What if you buy me a t-shirt? Bagaimana jika kamu membelikan saya sebuah t-shirt? Kemudian temannya Pak Gani menanyakan, what kind of t-shirt? Jenis t-shirt yang bagaimana? I want. Nah, Pak Gani mendeskripsikan, menyebutkan ciri-cirinya. I want a white t-shirt with short sleeves. Saya ingin t-shirt berwarna putih dengan lengan pendek. I like a sporty and casual one. Saya suka yang sporty dan casual. Alright, do you want a plain one? Apakah kamu ingin yang polos juga? No, not plain one, tidak. I want one with a picture. Saya ingin dengan satu gambar, a small one, tapi kecil saja gambarnya, in the front, di depan.
It should be a picture of anything about Bali. Kemungkinan gambar yang saya inginkan pokoknya sesuatu hal yang tentang Bali lah. Nah, kata Pak Gani seperti itu. Kemudian temannya menjawab, oh sure, tentu. Nah, dari dialog ini sekarang kita deskripsikan, kita buat kesimpulannya, deskripsi dari t-shirt yang diinginkan oleh Pak Gani. Nih ya. Mr. Gani wants, tadi ingin apa? Ya, a white t-shirt. Ciri-cirinya bagaimana tadi? With short sleeves. It is a bla 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 and bla 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 one. Nah, ini tadi. Ia menyebutkan I like a sporty and casual. Nah, bisa kita isikan di sini. It is a sporty and casual one. He wants one with a small picture about Bali in the front. Oke. Nah, sekarang dari dialog-dialog tadi kita masuk ke halaman 155 yaitu collecting information ya. Dari dialog-dialog tadi kita apa? We will look closely the description of the 4 objects. Mendeskripsikan dari 4 objek tadi. We will analyze the state and the activities relates to each object. We will use a tabel to do it dengan bantuan tabel. Nah, ini sudah diberikan contoh states of relates to Lina's house. Tentang apa statement yang hubungannya dengan rumahnya Lina ya, Lina's house. Names of object. Objeknya bernama siapa tadi? All the house. Kemudian statementnya look the same. They have the same design with a blue roof and no fence dan seterusnya. Kemudian activities relates to Lina's house. Jadi kegiatan yang ada hubungannya dengan Lina's house. Nah, name objeknya I. Kemudian activitiesnya, kegiatannya apa? Live in a housing complex. We cannot see it when the door is open. Some children sit and play there. Nah, di sini coba kalian cermati ya. Kolom yang ada di atas, tabel yang ada di atas dengan yang di bawah ini berbeda. Kalau yang atas ini menunjukkan statement ya. Ini menggunakan to be. Jadi kalimatnya terdiri dari to be. Kalau yang tabel yang di bawah ini activities, menunjukkan aktivitas kegiatan. Jadi kita pasangkan apa di sini? Kata kerja ya, setelah subjek kata kerja. Oke, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan ya observing and asking question. Ini dari apa tadi? A pair of shoes. Coba kita kerjakan ya. Ini names objeknya there, kemudian statementnya are beautiful plastic shoes there. Kemudian yang kedua, some have holes. Selanjutnya, some have flowers in the front. Untuk kolom berikutnya bisa kita isikan some are plain with nothing on them. Selanjutnya, they have low heels. Ya, ini kita ambil dari dialog a pair of shoes tadi ya. Kemudian, they look comfortable. Ini yang statement. Kemudian yang ada hubungannya dengan activities. Nah, activities relates to a pair of shoes. Nah, I went to market. Nah, ini terdiri dari kata kerja when. Kemudian kolom yang berikutnya I saw many beautiful shoes. Selanjutnya I need plastic shoes. Nah, paham ya anak-anakku semua? Oke, nanti setelah ini kalian bisa menyimaknya lagi ya, bisa disimak berulang-ulang untuk memahaminya. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini sampai di sini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat barokahnya. Maka dari itu kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much for joining my class and see you on the next lesson. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.